Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai sikap sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga nanti ada dua pembahasan. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya, Dewi Arum Safitri, dan pembahasan kedua akan disampaikan oleh Abed Izauhab. Namun, untuk memulai perkuliahan di siang hari yang sangat cerah ini, jangan lupa untuk panjatkan doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Ya, sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku. Oke, pembahasan pertama akan saya mulai yaitu dari pengertian sikap sosial. Sikap sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau suatu tindakan. Nah, sosial adalah kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Menekankan pengertian sosial pada strukturnya yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam bermasyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu, individu, keluarga, kelompok, dan kelas di dalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat dalam waktu tertentu. Menurut Allport sendiri, sikap merupakan kesikapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individu masing-masing, mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Menurut Gerungan, sikap sosial menyebabkan terjadinya suatu tingkah laku yang khas dan terjadi secara berulang-ulang terhadap objek sosial, dan oleh karena itu sikap sosial turut dalam penggerak di dalam pribadi individu untuk bertingkah laku secara tertentu, sehingga sikap sosial dan sikap pada umumnya itu memiliki sifat-sifat yang sama seperti motif dan motivasi. Sikap adalah suatu psikologi sosial yang penting yang banyak dibahas di dalamnya, karena penilaian terhadap suatu objek yang terdapat dalam kehidupan kita, termasuk diri kita sendiri nih. Tiap-tiap sikap itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, yaitu berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok tertentu. Yang kedua, aspek afektif berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antisipasi, dan sebagainya yang ditunjukkan kepada objek-objek tertentu. Yang ketiga, aspek konatif berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu kepada objek. Misalnya, kecenderungan memberikan suatu pertolongan atau bisa juga menjauhkan diri dari sebagainya. Di samping sikap sosial yang terdapat sikap individu, yaitu sikap yang hanya dimiliki oleh perseorangan. Sikap individu adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Maka sikap sosial dinyatakan tidak seorang saja, akan tetapi diperhatikan oleh orang banyak. Objeknya adalah objek sosial. Jadi yang menandai adanya sikap sosial adalah subjeknya atau orang-orang yang ada di dalam kelompoknya. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah suatu kelompok sosial tersebut. Kemudian perbedaan sikap sosial dengan sikap individu. Jadi, yang menandai adanya sikap sosial adalah yang pertama itu subjek, orang-orang yang ada dalam kelompoknya, sehingga bersangkutan dengan orang banyak.
Yang kedua itu objek-objeknya sekelompok, objeknya sosial. Ketiga, dinyatakan berulang-ulang. Kemudian sikap individu. Tentunya sudah diketahui ya, sikap individu itu sikap yang dimiliki oleh seseorang. Ini hanya dimiliki secara individual, seseorang demi seseorang. Objeknya pun bukan merupakan objek sosial. Misalnya, sikap yang berupa kesenangan atas salah satu jenis makanan atau salah satu jenis tumbuh-tumbuhan. Sehingga sikap individu ini sikap yang hanya dimiliki untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk membahagiakan diri sendiri. Kemudian ciri-ciri sikap individualisme adalah selalu berusaha mendominasikan orang lain dengan menunjukkan superioritasnya saat mengendalikan orang atau kelompok lain. Kedua, senang menarik simpati seseorang atau kelompok dengan mengungkapkan ketidaktahuan dan rasa tidak aman. Berusaha menarik perhatian orang lain meski dengan cara-cara yang tidak etis seperti mengarang suatu cerita atau melakukan tindakan yang tidak biasa hanya agar tidak ditempatkan pada posisi yang rendah. Sehingga bisa saja akan hadirnya sikap individu ini seperti misal ia ingin selalu diperhatikan sehingga ia mengarang suatu cerita atau melakukan tindakan yang tidak wajar. Kemudian sikap itu ada juga yang sikap positif dan juga sikap negatif. Sikap positif ini sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di dalam individu itu berada. Yang kedua, sikap negatif, sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada. Sikap positif atau negatif ini bergantung pada individu tersebut. Sikap ini tentu saja berhubungan dengan adanya norma. Orang tidak akan tahu apakah sikap seseorang itu positif atau negatif tanpa mengetahui adanya suatu norma atau hukum-hukum dalam suatu masyarakat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abed. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembentukan sikap dan terjadinya perubahan sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi juga hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu antara lain adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan, atau lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu itu sendiri. Sarlito dan Eko juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap ini, yakni yang pertama, pengkondisian klasik atau classical conditioning. Proses pembentukan ini terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus yang lain, sehingga rangsangan yang pertama akan menjadi isyarat bagi rangsangan yang kedua. Sebagai contoh, seorang anak melihat setiap ada tamu, ibunya selalu akan menyuguhkan teh. Kemudian dilanjutkan dengan perbincangan yang menyenangkan dan ramah. Lalu setelah dewasa, anak tersebut juga akan meniru sikap ibunya tersebut, yakni dengan melayani tamu dan selalu bersikap ramah dan menyenangkan kepada tamu. Selanjutnya yang kedua, pengkondisian instrumental atau instrumental conditioning.
yakni apabila proses belajar yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Namun sebaliknya, apabila perilaku mendatangkan hasil yang buruk, maka perilaku tersebut akan dihindari. Sebagai contoh, seorang anak mendapat pujian dari ibunya ketika ia membuang sampah pada tempatnya. Sebaliknya, ia selalu dimarahi ibunya jika membuang sampah tidak pada tempatnya. Secara tidak sadar, anak tersebut telah belajar melalui instrumental conditioning ini, sehingga ketika dewasa nanti, ia akan lebih memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, belajar melalui pengamatan atau observasi. Proses belajar ini berlangsung dengan cara mengamati orang lain. Banyak perilaku yang dilakukan seseorang hanya karena mengamati perbuatan orang lain. Dalam keseharian kita, banyak sikap kita yang terbentuk karena kita aktif melihat berita-berita melalui televisi, koran, ataupun media lainnya. Sebagai contoh, perilaku merokok pada anak remaja dilakukan karena meniru perilaku teman-teman sebayanya dalam lingkungan pergaulan mereka. Kemudian yang keempat, perbandingan sosial atau social comparison. Sikap ini memungkinkan seseorang membandingkan pandangan orang lain tentang suatu hal untuk memastikan atau mengecek pandangannya sendiri terhadap suatu hal tersebut benar atau salah. Sebagai contoh, semisal ada salah satu partai politik, sebut saja partai A. Nah, setiap orang kan pasti memiliki pandangannya masing-masing tentang partai A ini. Ada yang beranggapan partai A ini paling bersih, jujur, dan amanah, dan ada pula yang beranggapan sebaliknya. Nah, untuk mengetahui mana yang paling benar antara kedua kubu pendapat ini, maka seseorang akan terus bertanya dan membanding-bandingkan pandangan seseorang terhadap partai A ini sampai ia menemukan jawaban yang paling memuaskan dan benar menurutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dan fungsi sikap sosial. Sikap merupakan faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu. Walaupun demikian, sikap mempunyai segi-segi perbedaan dengan pendorong-pendorong lain yang ada dalam diri manusia. Menurut Gerungan, ada beberapa ciri-ciri dari sikap tersebut, yakni yang pertama, sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan. Ini berarti bahwa manusia pada waktu dilahirkan belum membawa sikap-sikap tertentu terhadap suatu objek. Karena sikap tidak dibawa sejak individu dilahirkan, berarti bahwa sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, sikap itu dapat berubah-ubah. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Jika suatu sikap telah terbentuk dan merupakan nilai dalam kehidupan seseorang, secara relatif, sikap itu akan lama bertahan pada diri orang yang bersangkutan. Sikap tersebut akan sulit berubah, dan kalaupun dapat berubah, pasti akan memakan waktu yang relatif lama. Tetapi sebaliknya, bila sikap itu belum begitu mendalam ada dalam diri seorang, maka sikap tersebut secara relatif tidak bertahan lama, dan sikap tersebut akan mudah berubah. Selanjutnya, sikap itu tidak bisa berdiri sendiri. Sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Oleh karena itu, sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan objek-objek tertentu, yakni melalui proses persepsi terhadap objek tersebut. Hubungan yang positif atau negatif antara individu dengan objek tertentu akan menimbulkan sikap tertentu pula dari individu terhadap objek tersebut. Lalu selanjutnya, objek sikap itu dapat merupakan satu hal tertentu. Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi juga dapat tertuju pada sekumpulan objek-objek bila seseorang mempunyai sikap yang negatif pada seseorang. Orang tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan sikap yang negatif pula kepada kelompok di mana seseorang tersebut tergabung di dalamnya. Lalu selanjutnya, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi.
Sikap terhadap suatu objek tertentu akan selalu diikuti oleh perasaan tertentu yang dapat bersifat positif, tapi juga dapat bersifat negatif terhadap objek tersebut. Di samping itu, sikap juga mengandung motivasi. Ini berarti bahwa sikap itu mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku tertentu terhadap objek yang dihadapinya. Lalu menurut Alex Sobur, ia menyatakan bahwa ciri khas dari sikap adalah mempunyai objek tertentu, yakni orang, perilaku, konsep, situasi, benda, dan mengandung penilaian suka, tidak suka, atau setuju, tidak setuju. Jadi sesungguhnya sikap itu sangat rentan sekali dengan perubahan situasi, karena terkadang sikap itu disamakan dengan perilaku, tapi sebenarnya sikap itu berbeda dengan perilaku. Selanjutnya, sikap mempunyai beberapa fungsi. Menurut Byron, dan Branscombe, terdapat 5 fungsi sikap, yakni yang pertama, fungsi pengetahuan. Maksudnya, sikap di sini berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasi dan menginterpretasi informasi sosial. Contohnya, anak-anak diajari agar waspada terhadap orang yang tidak dikenal, sehingga ia akan mengadopsi sikap dari orang tuanya tersebut agar tidak cepat percaya dan langsung menyukai orang asing yang baru ditemui atau dikenalnya, untuk menghindari penculikan anak misalnya. Lalu selanjutnya yang kedua, ada fungsi identitas. Maksudnya, sikap memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan nilai-nilai utama atau keyakinan serta mengkomunikasikan siapa kita dan siapa jati diri kita sebenarnya. Lalu yang ketiga, ada fungsi harga diri. Maksudnya, sikap memiliki fungsi self-esteem, yakni membantu untuk mempertahankan atau meningkatkan perasaan harga diri. Misal, sikap patuh terhadap aturan-aturan tertentu pada acara resmi. Itu bertujuan agar kita tidak berperilaku menyimpang untuk menjaga harga diri kita di depan publik. Selanjutnya yang keempat, ada fungsi pertahanan diri atau ego defensif. Maksudnya sikap berfungsi untuk melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri kita. Banyak perbuatan yang disebabkan oleh sikap melindungi diri ini agar diterima dalam suatu kelompok. Semisal merokok dianggap perbuatan yang keren di kalangan remaja, sehingga banyak dari kalangan remaja ini yang ikut-ikutan merokok hanya karena agar dianggap keren dan diterima di kalangan atau di lingkaran pergaulannya. Oke, kami dari kelompok 4 ingin mengakhiri presentasi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Seperti detak jantung yang bertaut, nyawaku nyala karena dengar